Nah sekarang ini di tengah pertarungan besar yang akan mengguncang dunia shinobi itu ya, satu sosok yang sempat dianggap tak terkalahkan itu Jura ya teman-teman, pemimpin dari para Shinju yang telah menciptakan teror dengan membangkitkan para klon berjiwa manusia. Namun kini keadaan terbalik dan realita itu berubah drastis loh. Dalam waktu singkat, dua dari pasukan yang paling kuat Matsuri dan juga Ryu telah tumbang kan. Boruto yang sempat dikalahkan bukanlah akhir melainkan titik awal dari perubahan besar yang menanti. Jura yang selama ini berdiri sebagai simbol kekuatan absolut kini menghadapi kenyataan pahit, ia mulai kehabisan pasukan pula kan. Apalagi setelah chapter 24-nya pertarungannya dengan Kawaki. Memang Jura masih dikdaya dengan menggunakan Mokuton tersebut dan pertarungan harus diakhirkan. Tapi melihat pasukannya itu kita melihat ya bahwa inilah momen yang menarik untuk para Egojubi ke depannya. Dengan tersisa hanya dua Shinju utama, Mamushi dan Hidari ya, yang satunya berbahaya namun tak dapat diprediksi dan yang lain mulai goyah secara psikologi. Jura tidak lagi berdiri sebagai penguasa mutlak seharusnya. Di saat yang sama kekuatan dari pihak lawan seperti Boruto, Kawaki, Sarada terus saja meningkat. Pilihannya semakin menyempit, apakah ia akan membangun kembali pasukannya untuk mempertahankan dominasi ataukah ia akan berubah menjadi entitas yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Apalagi dia sekarang itu makin penasaran dengan konsep ninju alias ikatan cinta itu kan. Ya sini bakalan menarik nakama. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini pula ya nakama. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah sekarang ini semua mata tertuju pada satu hal utama teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi saat Boruto yang tumbang dalam 3 serangan tersebut itu ketika ada di chapter 23-nya. Nah semuanya memang berubah di chapter 24 sekarang ini. Jura sosok dari Shinju itu menjatuhkan Boruto dengan cara yang begitu cepat dan brutal kan. Tidak ada Rasengan, tidak ada jutsu canggih milik Boruto yang mampu menghentikannya. Namun benarkah itu bentuk dominasi mutlak atau justru langkah terdesak dari seorang dewa yang kehabisan prajurit? Beberapa bab terakhir memperlihatkan fakta penting. Jura bukanlah dewa tak tergoyahkan, tapi makhluk yang mulai terpojokkan. Dalam waktu singkat dua pasukan terkuatnya telah tumbang, Matsuri dan juga Ryu sendiri. Hanya tersisa Mamushi dan Hidari dan meski keduanya masih monster menakutkan, bahkan monster pun bisa jatuh bila dikeroyok kan. Apalagi Kawaki sekarang ini juga sudah melepaskan limiter karma merahnya dan di pertarungan chapter 24-nya ini kita bisa melihat sendiri ya bahwa kedatangan Kawaki salah berguna. Jura ini seperti harus kembali ke titik nol lagi kan. Dia kini berada di fase yang terdesak sebenarnya. Sementara Boruto yang masih hidup, apalagi Kawaki sudah naik level itu, Sarada siap untuk rematch dengan Hidari itu. Dan Jura sendiri ya mungkin akan mendapatkan tambahan kekuatan baru jika memungkinkan. Dia kini bukan lagi komandan pasukan Shinju harusnya, melainkan satu-satunya yang tersisa dari barisan pohon dewa inkarnasi secara langsung. Pertanyaannya bukan lagi apakah Jura bisa membangun kembali pasukannya, tapi seberapa cepat dia harus melakukannya sebelum dia benar-benar sendirian loh teman-teman. Mari kita lihat daftar tempur terbaru milik Jura. Matsuri yang sudah mati itu dan juga Tonsol-nya itu bakal dipindahkan ke Moegi kan. Apalagi melihat di chapter 24 ini mereka tim Boruto, Kawaki, Sarada, Konohamaru dan Mitsuki juga sudah bersatu. Dia keluar dari permainan ya. Sementara Ryu ya dia pun kalah dan sepertinya jiwanya akan ditanamkan kembali ke tubuh Shinge. Itulah menariknya di ending chapter 24 ini ketika mereka para shinobi Konoha itu akan mengembalikan tubuh dari wujud Shinki lagi. Semuanya itu berkat Sarada yang berhasil menghentikannya dengan kemampuan manggil luar biasa Ohirume. Jadi Jura kehilangan dua senjata penting kan sekarang ini. Ya tinggal Mamushi yang selalu jadi kartu liar ya. Tapi bahkan kartu liar pun punya batasan seharusnya. Jura itu memang masih punya Hidari. Namun si klon Sasuke itu perlahan menunjukkan keraguan dan konflik batin pula. Ekspresi wajahnya, pernyataannya, gerak-geriknya semua mulai menunjukkan kemungkinan besar bahwa dia bisa berbalik arah loh. Di kemudian hari itu bisa saja terjadi. Ikimoto sendiri dalam sesi Q&A mengungkapkan bahwa para Shinju adalah cerminan dari jiwa manusia yang menjadi bahan dasarnya. Jika Hidari adalah refleksi dari Sasuke dan dia mulai goyah, maka arah ceritanya sudah bisa untuk diprediksi nakama.
Sisanya ya cuma claw grip. Mereka memang mematikan jika menggigit. Korban mereka bisa berubah jadi pohon dan menyumbang thorn soul itu sendiri. Tapi mereka bukan pasukan elit teman-teman, lebih mirip sebagai senjata sekali pakai. Kalau melihat semua ini di atas kertas, Jura memang terlihat menyeramkan. Tapi kalau dipelajari dalam kerangka shonen battle manga itu, situasi ini mirip dengan tenang sebelum badai loh. Dia memimpin barisan dewa sekarang ini. Ya, ia hanya mengandalkan dua senjata tak pasti dan sekumpulan boneka. Itulah realita yang dialami Jura. Bahkan di ending chapter 24-nya ini, ketika Hidari mulai membaca buku pula, memang di sana cuma ada dua orang, yakni Hidari dan Mamushi dan juga Jura itu tadi kan. Itulah ngenesnya Jura sekarang ini sebenarnya. Dan itu kenapa teman-teman, opsi membangun ulang pasukan itu salah masuk akal. Tapi apakah itu keputusan bijak? Nah, di sini mari kita bahas dari dua sisi pro dan kontranya. Pertama dari sisi positifnya, nah eskalasi narasi dengan Boruto Kawaki yang terus berkembang sekarang ini, apalagi karena mereka itu sudah beresonansi, Jura harus ikut naik level kan. Dia tak bisa stagnan aja. Pembaca butuh ancaman baru agar taruhannya terasa nyata. Kalau tidak, ya cerita bisa jadi membosankan dan juga repetitif. Apalagi ada kemungkinan pihak ketika muncul entah itu Code, Kashin Koji atau bahkan Eida Demon kan. Nah, informasi pro keduanya, kompleksitas strateginya bisa aja terjadi. Jura bukan brute force belaka itu, dia taktis licik dan penuh rasa ingin tahu. Jika dia membangun ulang pasukan dengan cara yang lebih cerdas, memilih target dengan potensi tempur tinggi, maka dia bisa membentuk barisan lebih beragam dan taktis. Bayangkan Obito setelah kematian Pain itu ya, dia beradaptasi merekrut Sasuke dan tim Taka. Walaupun gagal, setidaknya itu memberikan waktu dan juga pencapaian pula loh teman-teman. Nah, pro ketiganya itu tentang evolusi karakternya ya. Jika Jura gagal membangun pasukan, kita bisa melihat kehancuran emosional. Selama ini dia tenang dan penuh kontrol, tapi jika dia kehilangan itu semuanya, mungkin dia akan meledak. Ketika seorang dewa kehilangan kendali, misalnya hasilnya akan sangat eksplosif kan. Kita bisa melihat Jura berubah menjadi dewa murka yang penuh emosi dan melakukan kesalahan besar. Mungkin mokutan-mokutan akan digunakan secara liar kan. Ya bisa aja seperti itu. Namun mari kita balikkan apa saja konsekuensi negatif dari rencana membangun ulang pasukan itu sendiri. Nah, pertama ya, ancaman jadi terasa murahan sebenarnya. Jika Jura mulai menciptakan Shinju baru secara massal, karakter seperti Matsuri, Ryu akan terasa murah sebenarnya. Padahal keduanya punya kepribadian unik loh. Matsuri yang sadis, Ryu yang konyol. Masing-masing sempat punya perkembangan meski singkat. Jika pengganti mereka hadir begitu saja tanpa kedalaman, maka pasukan baru hanya akan terasa seperti musuh filler aja. Kedua, terjebak dalam bayangan Akatsuki. Nah, kalau Jura punya banyak anak buah baru ya, pembaca bisa langsung membandingkan dengan Akatsuki atau bahkan Kara. Padahal Boruto harusnya membawa warna baru bukan sekedar meniru pendahulunya. Resiko terjebak nostalgia itu nyata loh teman-teman. Bahkan Kara yang punya struktur organisasi kuat pun masih dibandingkan dengan Akatsuki karena mereka sama-sama pakai jubah hitam. Kita jelas ya, tidak butuh Akatsuki the next level sebenarnya. Nah, selain itu ketiga, hilangnya ketegangan psikologis. Karena Jura selama ini dibangun sebagai figur tak terhindarkan, seorang dewa yang bahkan tidak butuh pasukan. Kashin Koji pun juga memperingatkan jangan sampai buat dia marah. Itulah pesan yang selalu dikatakan. Kalau Jura malah membawa pasukan baru, kesan dewa tunggal yang harus ditakuti bisa lenyap begitu aja. Kekuatannya justru terletak pada keterbatasan itu sendiri. Nah, jika terlalu banyak yang dibangun kembali, kita bisa kehilangan keunikan dari ego Jubi Jura itu sendiri kan teman-teman. Dia menjadi ancaman justru karena dia itu misterius, bukan karena sering muncul, dan Jura harus diperlakukan seperti itu pula. Nah, apalagi di ending chapter 24-nya ya, sekarang ini Jura itu juga sudah mulai mendapati point of view baru ya ketika pertarungan lawan Kawaki dan juga Boruto, apalagi dengan konsep cinta yang benar-benar ingin dia teliti sekarang ini. Well, ke depan bakalan lebih menarik lagi sih konsep-konsep seperti ini, dan juga evolusi Jura serta strategi rencana yang akan dijalankan bakalan lebih menarik lagi di chapter 25-nya mendatang nakama. Kita jadi excited dan penasaran tentang informasi itu. Era para dewa akan segera berakhir atau bahkan malah akan merajalela teman-teman. Segalanya makin seru lagi di fase 2 Blue Vortex-nya ini. Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai apa yang terjadi tentang Jura dan juga kemungkinan evolusi dan strategi yang akan dilakukan jika dia harus membangun ulang pasukannya nanti di chapter 25. Terima kasih banyak telah menceritakan ini sampai akhir. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.